Halo, selamat pagi anak-anakku yang baik kelas 2. Salam jumpa, salam sehat dari Ibu. Tetap semangat ya nak. Hari ini kita akan belajar agama. Sebelumnya mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat-Mu sehingga kami masih dapat belajar hari ini. Hari ini akan belajar ya Bapa, yaitu beriman berarti berbuat demi Allah. Semoga lewat pelajaran ini kami mampu berbuat demi Allah dan kami dapat mencontoh Santo Tarsisius yang berjuang dengan menjadi martir demi tubuh Kristus dan Yesus Kristus. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya anak-anakku yang baik, mari kita belajar agama. Hari ini Ibu akan menceritakan kisah tentang Santo Tarsisius ya. Mari simak dengan baik nak, pelajari dan dengarkan dengan baik. Santo Tarsisius lahir pada tanggal 15 Agustus sekitar tahun 250 di Roma. Setiap pagi sebelum fajar, ia sering melewati jalan-jalan dan lorong-lorong kota Roma ke tempat orang Kristiani berkumpul. Gua-gua bawah tanah yang sebetulnya adalah kuburan, mereka gunakan sebagai tempat pertemuan. Tempat seperti itu dinamakan katakombe. Mereka hanya berani berkumpul pada malam hari karena agama mereka terlarang. Pada zaman Kaisar Valerianus, orang-orang Nasrani tidak diperkenankan untuk menerima sakramen atau tubuh Kristus dan diharuskan untuk menyembah berhala. Bila tidak mau menyembah berhala, maka akan ditangkap dan dibunuh. Pada suatu hari seperti biasa, Tarsisius pergi ke katakombe untuk mengikuti misa. Pada saat itu, Bapa Suci atau Sri Paus ingin mempersembahkan misa sendiri. Tapi hanya sedikit orang yang datang. Karena kebanyakan dari orang Kristiani sudah ditangkap. Ada pula yang mengungsi keluar kota untuk menyelamatkan diri. Tidak seperti biasa, Tarsisius tidak langsung pulang, tetapi membantu untuk mengatur alat misa. Saat itu Sri Paus mengeluh bahwa ada petugas penjara yang datang secara diam-diam. Dia bilang tawanan-tawanan Nasrani ingin sekali menyambut tubuh Kristus sebelum dibunuh. Tetapi keadaannya tidak memungkinkan karena wajah Sri Paus sudah tidak asing bagi kebanyakan orang. Maka dari itu, Tarsisius memberanikan diri untuk memberikan sakramen kepada tawanan-tawanan tersebut. Pada pagi-pagi benar, Tarsisius berjalan menelusuri setiap katakombe dan menuju penjara di mana para tawanan berada. Dia membawa hosti suci dalam kotak emas dan dikalungkan dengan tali pada lehernya serta menutupinya dengan toga yang ia pakai. Tetapi malang bagi nasibnya, di tengah perjalanan ia bertemu dengan teman-teman sekolahnya. Teman-temannya mengetahui bahwa ia membawa sesuatu dari orang Kristiani. Mereka meminta paksa dan Tarsisius menolaknya, sehingga Tarsisius dilempari batu, dipukuli dan ditendang sampai sekarat. Tak lama kemudian ia bertemu dengan seorang prajurit yang kebetulan beragama Nasrani. Anak-anak itu pun lari pontang-panting karena teriakan prajurit itu. Setelah itu ia meminta tolong kepada prajurit tersebut untuk mengantarkannya kepada para tawanan.
Setelah prajurit itu bersedia untuk membawa hosti suci, Tarsisius pun dibawa ke rumah orang Kristiani terdekat dan ditinggalkan. Karena prajurit itu mau mengantarkan komuni suci secara diam-diam kepada para tawanan. Tak lama kemudian, Tarsisius meninggal. Lukanya terlalu parah. Ia sangat kesakitan. Ia dibawa ke rumah orang Kristiani terdekat dan ditinggalkan di sana. Ia dimakamkan di katakombe Calixtus di Jalan Appia, dekat makam para Sri Paus. Dari peristiwa tersebut, maka gereja memilih dia menjadi pelindung akolit atau pro-akolit karena telah mengorbankan hidupnya demi Ekaristi Kudus. Martir suci ini diperingati setiap tanggal 15 Agustus. Tarsisius memberanikan diri untuk memberikan sakramen kepada tawanan-tawanan. Martir suci ini diperingati setiap tanggal 15 Agustus. Inilah kisah Santo Tarsisius sebagai martir. Martir artinya adalah mengorbankan jiwa dan raganya akan imannya kepada Kristus. Lalu bagaimana anak-anak ibu menjadi seorang martir kecil? Marilah teladani Santo Tarsisius yang selalu mengorbankan hidupnya untuk Kristus. Caramu bagaimana, nak? Dengan menuruti peraturan perintah orang tua, berdoa dengan tekun, rajin membaca kitab suci, selalu berbuat baik, rajin ke gereja, dan mencintai teman-temanmu. Sekian dan terima kasih.